Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Neng Henry Superman. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai koneksi antar materi pada modul 3.2 Pendidikan Guru Penggerak untuk judul materi Pemimpin dalam Pengelolaan Sumber Daya. Oke, perkenalkan saya Neneng Hendriani, Magister Pendidikan dari SMA Negeri 4 Cibinong. Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin suatu komunitas atau sekolah yang mengembangkan komunitas atau sekolahnya dengan mengimplementasikan pendekatan berbasis kekurangan atau masalah yang dikenal dengan deficit based approach dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan yang dikenal dengan asset based approach. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka kita dapat mengimplementasikan kemampuan kita dalam mengelola sumber daya yang ada di lingkungan di mana komunitas kita berada, yaitu dengan cara mengidentifikasi aset atau modal yang dimiliki, lalu menganalisis aset atau modal yang telah teridentifikasi tersebut, lalu memberdayakan atau memanfaatkan aset dan modal untuk meningkatkan kualitas pembelajaran murid dan membuat program-program pendukung yang bisa membuat komunitas kita menjadi lebih maju dan berkualitas melalui strategi Bagza. Hubungan pengelolaan antara pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya pada lingkungan atau komunitasnya itu terkait dengan kualitas pembelajaran di sekolah. Kualitas pembelajaran di sekolah tentu saja sangat dipengaruhi terutama sekali oleh kualitas yang dimiliki oleh pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya atau aset yang dimiliki baik oleh kelas maupun sekolahnya, di mana komunitasnya berada. Jika pemimpin pembelajaran mampu mengelola seluruh aset atau modal kelas atau sekolahnya dengan efektif dan optimal sehingga dapat berdaya guna dan berdampak luar biasa positif bagi seluruh warga sekolah, maka proses pembelajaran menjadi lebih berkualitas. Begitupun sebaliknya, jika pemimpin pembelajaran tidak mampu melihat potensi aset, modal, ataupun yang dapat ditemui di lingkungan kelas atau sekolahnya, maka proses pembelajaran menjadi kurang berkualitas. Contoh di mana seorang pemimpin pembelajaran dapat mengelola seluruh aset yang dimilikinya, yaitu murid-murid di lingkungannya dapat berprestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Guru-gurunya pun dapat meningkatkan kemampuan profesional dan pedagogik. Serta sekolah yang ia pimpin, yang ia kelola berhasil menjadi sekolah unggulan dalam berbagai bidang. Hubungan materi pengelolaan sumber daya ini sangat terkait dengan modul-modul sebelumnya pada program pendidikan guru penggerak, yaitu pada modul 1.1, Refleksi Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Aset pertama yang perlu dipikirkan masak-masak dan dilihat oleh seorang pemimpin pembelajaran adalah siswa atau murid. Adalah aset yang perlu dioptimalkan untuk dididik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Pada modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak seorang pemimpin pembelajaran adalah merupakan aset yang perlu dilihat, dikembangkan, dan dimanfaatkan karena guru penggerak merupakan pemimpin pembelajaran yang memiliki 5 peran, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang bersangkutan pun memiliki 5 nilai yang masuk ke dalam dirinya, yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan selalu berpihak pada murid. Pada modul 1.3, visi guru penggerak sangat jelas sekali, yaitu mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid, di mana murid dapat menjadi pribadi yang utuh, komprehensif, holistik, selamat, dan bahagia. Untuk mencapai cita-cita murid tersebut, maka guru dan sekolah perlu melakukan pendekatan inquiry apresiatif dengan menggunakan Bagja, tentu saja dengan memperhatikan 7 aset utama yang ada di lingkungan kelas maupun sekolah
dengan berpedoman pada pendekatan berbasis aset. Itu sebabnya seorang pemimpin pembelajaran tentu saja adalah orang yang memiliki visi sebagai guru penggerak. Modul 1.4 Budaya Positif. Pemimpin pembelajaran perlu fokus pada 7 aset yang ada di lingkungannya agar ia mampu memfokuskan dirinya pada pengembangan hal-hal positif pada diri murid dan guru sehingga menumbuhkan budaya positif yang pada akhirnya mewujudkan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif bagi semua orang. Modul 2.1 Memenuhi kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Murid yang menjadi aset utama dari lingkungan sekolah maupun kelas memiliki banyak sekali perbedaan, tidak hanya mengenai profil belajarnya, gaya belajarnya, namun juga kemampuannya, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan juga akademi. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang memperkaya seorang guru, seorang pemimpin pembelajaran untuk bagaimana caranya mengelola semua perbedaan tersebut menjadi suatu kekayaan, keanekaragaman yang membuatnya mampu melakukan dan memfasilitasi berlangsungnya pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Seorang pemimpin pembelajaran perlu menempatkan keselamatan dan kebahagiaan sebagai tujuan utama dari seluruh program-program yang ia cetuskan, dia programkan pada 1 tahun ajaran. Dengan menempatkan keselamatan dan kebahagiaan sebagai tujuan akhir dari seluruh program tersebut, maka ia mampu mengambil keputusan yang bijak dalam mengelola sumber daya yang ada di sekolah yang dapat mendukung terlaksananya program-program tersebut. Pada modul 2.2, coaching adalah keterampilan yang perlu dimiliki oleh semua pemimpin pembelajaran. Dengan keterampilan coaching ini, maka pemimpin pembelajaran dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul baik di lingkungan murid maupun guru. Ia mampu mengelola sumber daya yang ada dengan optimal karena ia bisa menggali lagi potensi-potensi yang masih terpendam dalam diri murid dan guru sehingga pada akhirnya murid dan guru itulah yang mengembangkan dirinya sendiri ke arah yang lebih baik. Pemimpin pembelajaran hanya perlu memberikan panduan, guidance, agar mereka dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Nah, praktek coaching ini digunakan untuk memberdayakan seluruh aset sekolah dalam pengembangan program sekolah. Pada modul 3.1, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran merupakan langkah nyata yang harus dilakukan pemimpin pembelajaran dalam menjalankan tugas pokok fungsinya sebagai pemimpin pembelajaran sehari-hari di lingkungan kelas maupun sekolah yang ia pimpin. Kemampuan pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan mempengaruhi bagaimana ia mengelola seluruh sumber daya atau aset yang ada. Tentu saja dengan menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Ia harus menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang bijaksana, yang bisa mengambil keputusan di waktu yang sangat singkat dan meminimalkan semua dampak negatif yang ada. Ia harus bisa mengatasi dilema etika dan juga bujukan moral yang dapat mengganggu jalannya proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan pada akhirnya, di modul 3.2 ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya dengan kemampuan mengelola 7 aset modal utama di lingkungan kelas maupun sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pembelajaran. Oleh karena itu, sebagai calon guru penggerak, tidak bisa kita hanya memotong-motong materi saja, misalkan, oh ini modul yang paling penting. Oh tidak bisa demikian. Kenapa? Karena materi itu dari modul pertama sampai terakhir saling berkaitan satu sama lain. Sebelum mengikuti modul pembelajaran sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengelola sumber daya, sejujurnya saya tidak mengetahui bahwa lingkungan sekolah memiliki banyak sekali potensi
yang apabila potensi itu betul-betul dilihat dan dikembangkan secara optimal oleh pemimpin pembelajaran, maka tidak akan ada sekolah yang kualitasnya di bawah harapan. Semuanya pasti berkembang sesuai dengan harapan. Semuanya pasti berhasil menjadi sekolah unggulan di wilayahnya masing-masing. Mengapa demikian? Karena pemimpin pembelajaran menyadari sepenuhnya bahwa di dalam lingkungan sekolah ada komponen biotik dan komponen abiotik yang saling terkait satu sama lain, yang saling memberikan sumbangsih yang luar biasa bagi kesuksesan program sekolah. Demikian perubahan pemikiran yang saya alami saat mempelajari modul ini. Jadi pada intinya, jangan takut menjadi pemimpin pembelajaran. Dengan keterampilan coaching, dengan kemampuan mengambil keputusan terhadap dilema etika dan masalah maupun bujukan moral, dengan kemampuan kita melakukan pendekatan inquiry apresiatif, menerapkan pola berpikir bagja, tentu saja kita bisa mengelola sumber daya atau aset yang ada di sekolah. Intinya hanya satu, pemimpin pembelajaran memiliki kemampuan untuk open-minded, tidak merasa takut disaingi oleh siapapun, bisa memberikan kesempatan kepada semua orang yang ada di lingkungannya untuk maju bersama, bergerak bersama demi peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungannya. Demikian pemaparan hubungan koneksi antar materi pada modul 3.2 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya pada channel ini. And don't forget like, subscribe ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.